Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali mengabarkan terkait hal dari keluarga besar Kiai Haji Fuad Hasyim atau yang kita ketahui Kiai Fuad Hasyim atau ayah dari Kiai Haji Fuad Hasyim, Kiai Haji Jamil Abbas itu adalah Panglima Perang 10 November. Jadi perlu kita bersama-sama mengenang jasa beliau dalam perjuangan 10 November. Jadi seperti itu. 22 Oktober ini menjadi tonggak utama dari perlawanan kiai-kiai pribumi mengusir para penjajah Belanda. Ini yang wajib kita kenang terkait dengan Kiai Haji Abbas Buntet yang terkenal dengan Panglima Perang dan diutus oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk melawan, menjadi komandan dari perang yang ada di Surabaya. Jadi seperti itu. Dan patutlah kita berbangga mengenang jasa-jasa beliau yang begitu banyak dan memberikan satu tonggak kemerdekaan di Nusantara. Inilah sebagai rangkaian dari harlah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang kedua di Buntet Cirebon. Dan tema dari harlah perjuangan Wali Songo Indonesia yang kedua ini masih sama perjuangan menggelegarnya laskar-laskar Sabilillah yang memperjuangkan nasab suci Nabi Muhammad, menjaga nasab suci Nabi Muhammad dari kepalsuan para klan Ba'alwi pemalsu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi materi pokok dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan perlu diketahui dan kita waspadai, hari ini Nahdlatul Ulama digoncang. Nahdlatul Ulama telah dirubah sejarahnya, nomenklaturnya telah dirubah oleh para klan Ba'alwi. Jelas kami dari Laskar Sabilillah perjuangan senusantara memperjuangkan dan meluruskan sejarah yang telah dirubah dan dibelokkan oleh para klan Ba'alwi. Jadi seperti itu. Hakul yakin bahwa para Kabib Dobolowi bukanlah zuriat Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa para Kabib adalah orang Arab saja bukan. Inilah dari Kiai Haji Imaduddin terus memompa kesemangatan bagi Laskar Sabilillah, terus meluruskan sejarah, mengedukasi ke masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan hari ini harlah PWI Laskar Sabilillah yang kedua begitu luar biasanya dan membahana seperti itu, dan memberikan satu tonggak perlawanan dari kiai-kiai pribumi dan Laskar Sabilillah. Tidak lain tidak bukan adalah cita-cita suci mempertahankan wilayah Nusantara dari para pemalsu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahayakan dengan doktrinnya dan khurafatnya. Dengan hal ini maka PWI Laskar Sabilillah menjadi kewajiban untuk meluruskan
yang notabene-nya garis panjang, tangan panjang dari Nahdlatul Ulama, walaupun tidak diakui sebagai banomnya, tapi kami luhur, kami bercita-cita luhur, kami adalah umat Nahdliyin yang ingin menjaga nasab suci Nabi Muhammad dan menjaga Nusantara dari makam-makam palsu, sejarah-sejarah palsu, dan khurafat. Perjuangan seperti ini wajib kita gali, wajib kita suarakan ke seluruh dunia, karena sangat penting. Jika hari ini tidak melawan hegemoni dan doktrinasi dari klan Ba'alwi, bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Jadi seperti itu. Ini menjadi misi jelas, real, bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menjadi kewajiban kita bersama. Jadi seperti itu. Tidak harus Nahdliyin atau yang lain, tapi kita tetap edukasi kepada masyarakat, kita informasikan kepada seluruh warga dunia bahwa nasab palsu sangat berbahaya, dan Raja Ainur Rafiq telah jelas-jelas menghukum seberat-beratnya kepada para pemalsu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kiai Haji Imaduddin terus berikan memompa kesemangatan bagi seluruh warga Nusantara untuk terus berjuang, terus meneruskan cita-cita luhur dari para founding father negeri ini. Seperti itu ungkapan beliau yang begitu tegas dan jelas. Bahaya nasab palsu di Nusantara, fakta sangat berbahaya. Dan doktrinasi seperti Rizik telah menghinakan kiai-kiai Nusantara, seperti Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan babi-babi. Pak Jokowi sebagai simbol negara juga dikatakan sebagai jokodok. Cukup lengkap dan sempurna para klan Ba'alwi menghinakan kiai-kiai pribumi yang notabene para pejuang di Nusantara, dan melahirkan begitu banyak kader, begitu banyak kiai, dan begitu banyak orang-orang yang luhur dan berbudi pekerti seperti para santri dan kiai. Hari ini Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas Buntet, Tubagus Mugi Nur Fadil, dan terlihat Ki Jenderal Nur Wahid memberikan memompa para pejuang-pejuang Nusantara, para pejuang-pejuang dari Wali Songo terus berkorban semangat. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.